Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama Bapak di pertemuan daring yang kedua. Mudah-mudahan daring kali ini kalian dapat lebih memahami dan meresapi materi mengenai identifikasi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Mungkin materi ini sudah pernah Bapak tugaskan, tapi mungkin kali ini Bapak akan lebih mengajarkan lebih mendalami dan lebih paham lagi. Nah, syaratnya kalian harus menonton video ini dengan pelan-pelan dan dipahami sedikit demi sedikit. Karena materinya agak lumayan, jadi Bapak harap kalian bisa mengulang-ulang. Kalau misalnya bingung atau pusing, bisa sambil baca-baca sumber-sumber lain ya. Jadi ini Bapak akan bahas mengenai PowerPoint. Mari kita lihat. Oke, kita buka dengan halaman pertama. Judulnya identifikasi Staphylococcus ya. Yang pertama kita bahas Staphylococcus dulu. Oke. Nah, ini bakteri Staphylococcus yaitu berarti kan dari kata staphylo ya, berarti anggur berkelompok. Nah, ini bakteri ini sebetulnya flora normal ada di dalam tubuh manusia, baik di permukaan kulit, ketiak, hidung, mata, telinga, di dalam tenggorokan pun bahkan ini ada. Nah, tapi ada beberapa jenis yang patogen. Dan dalam keadaan tertentu yang awalnya tidak patogen, karena pengaruh sesuatu bisa berubah menjadi patogen. Seperti itu. Ya, mari kita bahas satu persatu. Staphylococcus disebut juga flora normal, yaitu bakteri yang ada di dalam dan di luar tubuh manusia. Nah, di dalamnya terdapat di seluruh permukaan kulit, ketiak, wajah, hidung, telinga. Juga pada lapisan lendir, bahkan di air liur pun kadang-kadang ada ini. Beberapa spesies bersifat apatogen atau disebut non-apatogen. Nah, sebagian lagi bersifat patogen yang menimbulkan penyakit pada manusia. Next, selanjutnya. Nah, ini Staphylococcus berasal dari bahasa Yunani ya. Staphyle berarti kelompok, buah anggur. Dan coccus, udah pastilah, yang artinya bulat. Dan aureus yang berarti kuning keemasan. Jadi sejarahnya itu para peneliti menemukan koloni bakteri berwarna kuning keemasan. Ya, kalau di Yunani namanya aureus artinya kuning keemasan. Jadi Staphylococcus itu adalah bakteri bulat gram positif membentuk kelompok seperti anggur ya. Diameternya itu 0,5 sampai 1,5 mikron. Tidak mempunyai flagel dan tidak juga mempunyai spora. Nah, mampu menghasilkan pigmen yang bervariasi, ini dari yang warnanya putih, terus warna kuning jeruk, dan kuning keemasan, itu macam-macam dari Staphylococcus. Maksudnya di sini itu ketika kita dilihat koloninya pada media agar darah, pada media MSA, dan pada media MH. Ya. MH apa? Media Muller-Hinton. Lanjut. Staphylococcus tumbuh cepat di media agar pada suhu 37 derajat Celcius. Kenapa harus 37? Sebetulnya Staphylococcus pada suhu ruang pun ini akan tumbuh, tetapi akan lebih cepat tumbuh ketika suhunya sesuai dengan suhu tubuh manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Makanya ketika kita nanam, masukkan ke alat inkubator ya, yang ada di sekolah. Lalu ketika diinkubasi 24 jam, koloninya berbentuk halus, basah, menonjol dengan tepi bulat dan berwarna. Ya, tadi warnanya macam-macam. Pada varietas albus berwarna putih, citrus kuning jernih, aureus berwarna kuning emas. Ya, lanjut. Next, selanjutnya. Jenis-jenis Staphylococcus. Nah, ini banyak ya. Sebetulnya buat jenis-jenis Staphylococcus itu banyak, sangat-sangat banyak. Cuman yang akan kita bahas kali ini adalah yang patogennya saja. Yang pertama, kita lihat Staphylococcus aureus atau disebut juga Micrococcus pyogenes varian aureus. Oh iya, lupa. Staphylococcus sendiri itu sering disebut dengan Micrococcus ya. Bakteri patogen mengeluarkan pigmen kuning keemasan khusus buat Staphylococcus aureus. Staphylococcus albus, bakteri patogen mengeluarkan pigmen putih. Nah, ini pigmen putih. Staphylococcus citrus, bakteri tidak patogen mengeluarkan pigmen kuning jeruk. Kata citrus. Staphylococcus epidermidis. Nah, ini
Kalau nama-nama epidermis ya itu kan berada di kulit. Pasti tempat hidupnya atau habitatnya ada di dalam kulit. Dan di luar kulit tentunya. Bakteri yang hidup komensal ya. Maksud komensal itu normal ada pada manusia ya, pada permukaan kulit. Nah, jadi pertanyaan adalah kalau misalnya Staphylococcusnya ini berubah jadi patogen di wajah kalian, apa yang akan terjadi? Nah, ini salah satu yang menyebabkan kulit kalian jadi jerawat-jerawat ya, nah, tumbuh-tumbuhnya jerawat karena salah satunya adalah pada situasinya kulit kalian tidak menguntungkan sehingga awalnya yang menjadi normal jadi tidak normal. Dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis bakteri Staphylococcus mampu memproduksi sekumpulan protein toksin atau zat racun ya. Kadang disebut juga dengan enzim atau zat ekstraseluler atau disebut juga racun. Itu sama aja sih sebutannya. Pada suhu tertentu yang menyebabkan penyakit pada manusia. Salah satu penyebab infeksi patogenik misalnya, nah ini bisulan ya, nanah, abses atau luka di beberapa bagian tubuh. Biasanya kalau ada yang bernanah itu ya salah satunya nanti ketika dikultur ini ada bakteri ini. Untuk pengambilan sampel kultur bisa di bagian abses, bagian tubuh yang bernanah, bisul besar maupun bisul kecil atau bagian tubuh yang luka. Oke, ini maksudnya. Buat kalian nanti analis yang akan melakukan pengambilan sampel mikrobiologi, ketika misalnya tangan ini ada nanahnya, ya, nah kalian bukan nanahnya yang diambil, bukan, tapi bagian permukaan kulitnya yang diambil. Nanahnya nanti kalian bersihkan dulu, ambil nanahnya, setelah nanahnya tidak ada, bekas kulit yang bekas bernanah itu diambil, disuap, ya, itu yang akan kita periksa, yang akan kita kultur. Lanjut. Nah, ini beberapa aja, sebetulnya banyak, ya, zat yang diproduksi Staphylococcus. Yang pertama eksotoksin, ya, terdiri dari alpha hemolisin, beta hemolisin, dan gamma hemolisin. Lalu leukosidin yang menghancurkan leukosit, enterotoksin berkembang biak pada makanan menyebabkan keracunan, muntaber, lesu, dan lain-lainnya. Lanjut, sifat Staphylococcus patogen. Ya, kalau patogen berarti kan yang menimbulkan penyakit pada manusia. Yang pertama dapat melisiskan eritrosit dan leukosit. Kardiat yang tadi ya. Menghasilkan koagulasi, dapat membentuk pigmen kuning keemasan, dapat memecah manit, manit itu gula, salah satu gula, menjadi kuning atau asam. Yang tentunya terakhir menimbulkan penyakit pada manusia. Sifat Staphylococcus apatogen ini tidak hemolitik, maksudnya hemolitik itu melisiskan eritrosit pada media agar darah. Tidak menghasilkan koagulasi, koloni berwarna putih, maaf, Bapak salah nulis, tidak memecah manitol dan tidak menimbulkan penyakit. Penyebaran Staphylococcus. Nah, ini bakteri ini dapat masuk melalui folikel rambut, pori saat keluar keringat, dan saat terjadi luka kecil dan luka besar. Jadi si bakteri yang ada di luar itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, ini kasus ketika infeksinya akut, artinya akut itu berat, udah lama terjadinya bertahun-tahun. Si bakteri ini, Staphylococcus, dapat meluas ke jaringan sekitar, maksudnya dalam jaringan. Perluasan dapat melalui darah dan limpe, kejar limpe, bahkan sampai ke sumsum tulang. Berarti udah fatal ya kalau sampai sana. Lanjut, tempat berkembang biak. Rongga mulut, berarti di situ di dalam rongga mulut itu ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus anaerob, epidermidis, dan Staphylococcus lainnya. Pada kulit nih, ini udah pasti Staphylococcus epidermidis. Hidung juga ini ada Staphylococcus epidermidis, ada yang lainnya. Saluran pernapasan, saluran kemih, dan di dalam darah. Lanjut. Pengujian Staphylococcus. Ya, biasanya kalian udah pernah praktek ya. Mikroskopis dengan pewarnaan gram, isolasi dan inokulasi, media agar darah, MSA, manitosat agar, dan TSB, ini media cair ya. Uji biokimianya dengan bond tray panjang. Nah, ini bisa kalian belum tahu. Itu uji biokimia itu dilakukan dengan media gula-gula. Nah, media gula-gula itu banyak.
salah satunya glukosa, sukrosa, maltosa, manitol, dan yang lain-lainnya. Uji koagulasi CPT, uji sensitivitas dan resistensi antibiotik, dan yang terakhir adalah uji katalase. Oke, identifikasi Staphylococcus, bahannya itu pus atau nanah, sekret hidung, apus mata, apus tenggorok, kulit, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi bakteri. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi bakteri Staphylococcus. Sebelumnya Bapak mohon maaf pakai baju kaos karena di syutingnya siang, jadi gerah banget di luar. Jadi Bapak pakai saja, tidak apa-apa ya. Pentingnya isi materinya bagus dan dapat buat kalian semua. Oke, lanjut. Kita buka PowerPoint-nya. Nah, identifikasi Staphylococcus ya. Kita mulai. Bahannya apa sih? Pus atau nanah, maaf itu tulisannya salah ya. Sekret hidung, apus mata, apus tenggorok, kulit, dan lain-lain. Nah, ini hari pertama sebagai analis, kalian sampling dulu pasiennya, itu sampling mikrobiologi, bukan sampel darah ya. Sampling mikrobiologi, itu masuk ke pengambilan sampel. Lalu kalian lakukan pewarnaan gram, seperti biasa. Lalu setelah melakukan pewarnaan gram, didapat hasil kokus bakterinya, susunannya berkelompok seperti anggur, warnanya ungu. Wah, ini kurang ya, warnanya ungu. Nah, ini kalau kalian udah menemukan ketika pewarnaan Staphylococcus nih, kebanyakannya berarti udah curiga. Kita udah punya prediksi, berarti ini bakteri yang ada dalam tubuh pasien adalah Staphylococcus. Nah, cuman Staphylococcusnya yang mana dulu? Apakah yang epidermidis, aureus, atau Staphylococcus yang lain? Nah, makanya kita harus tentukan sampai ke akar-akarnya. Lalu, tahap selanjutnya, kita isolasi di media agar darah, media MSA, dan media TSB, dan tioglikolat untuk anaerob. Ya. Inkubasi 37 derajat di inkubator 24 jam. Oke, lanjut. Nah, ini hasil pewarnaannya. Oke, kita bahas satu-satu. Silahkan dilihat monitornya. Ini ada, semuanya berwarna ungu. Ini Diplococcus, ya. Ini Staphylococcus. Kita nyari lagi, ya. Ini Staphylococcus. Nah, ini Tetracoccus, ya. Jangan sampai salah. Nah, ini Streptococcus. Ini Tetra. Ini dari sini aja kita bisa belajar macam-macam morfologi bakteri coccus. Cuman yang di sini yang kita ambil adalah Staphylococcus. Terus ketika kita mengidentifikasi, bingung kan antara Staphylo atau Strepto. Nah, makanya harus ada pemeriksaan lanjutan. Ketika melakukan pewarnaan gram, kita masih bingung nih. Di sini Streptococcus juga ada, Staphylococcus juga ada, Diplococcus juga ada, Monococcus juga ada, bahkan Tetracoccus juga ada. Nah, makanya kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan lanjutnya. Oke. Nah, hari kedua, setelah kalian inkubasi 24 jam, kita lakukan pengamatan koloni media. Yang pertama kita amati dulu agar darah. Nah, di sini di agar darah, koloni bulat licin, ya, halus, ada yang halus, kering, ada yang basah, putih, kuning jeruk, kuning keemasan. Ketika di media MSA, koloninya ada yang putih juga, yang kuning. Nah, ini ketika media MSA, khusus buat Staphylococcus aureus itu akan mengubah warna media yang tadinya berwarna merah muda menjadi warna kuning. Nah, kenapa? Karena, nah itu ada di tugas ya, kalian harus cari tahu sendiri. TSB ya, ini TSB, media cair yang awalnya bening, ini mirip sama dengan nutrien broth ya. Ketika tidak ada bakterinya ini berjernih, tapi ketika bakterinya tumbuh ditandai dengan adanya kekeruhan. Lalu inokulasi lagi, nah ini di hari kedua ya, ini inokulasi lagi ke media agar darah dan MSA yang baru. Guna didapat biakan murni. Inkubasi lagi 24 jam di inkubator. Ya, berarti kan pengertian inokulasi itu kan untuk membiarkan
bakteri murni dan memperbanyak bakteri murni. Itu kan sudah belajar sebelumnya ya. Nah, ini hasil pengamatannya. Nah, ini warnanya yang koloninya. Kalian kan kemarin sudah belajar teknik gores ya. Kuadran, sinambung, sama gores T. Nah, ini pertama dari pinggir dulu, lalu ke pinggir lagi. Nah, nanti yang awalnya koloni numpuk seperti ini akan berubah menjadi koloni terpisah. Nah, buat inokulasi, kita ambil koloni-koloni terpisah seperti ini, kita ambil dan kita perbanyak lagi ya. Ini contohnya agar darah. Nah, kalau yang ini pada agar darah ya menimbulkan hemolisin yang tadi mempunyai zat sitoksin ya yang menyebabkan eritrosit lisis. Nah, ini ada zona-zona jernih di sekitar koloni. Nah, ini juga sama media agar darah. Nah, ini MH, nah ini media MSA ya. Kita lanjut dulu. Baik. Gini aja apa ya. Oke, nah ini agar darah. Nah, ini koloninya ya, silahkan dilihat. Licin, ada yang putih, ada yang kuning keemasan, ada yang kuning biasa, silahkan dilihat. Nah, ini agar darah ada yang lisis, ada yang tidak. Di zona koloninya lihat. Lalu next lagi. Nah, ini media MSA. Kalau Staphylococcus aureus itu akan mengubah ya MSA yang tadinya warna merah muda menjadi warna kuning. Kalau misalnya Staphylococcus jenis lain itu enggak ya. Karena dalam suasana asam merubah anu, itu tugas. Silahkan dicari. Nah, ini yang awalnya merah muda di MSA menjadi kuning seperti ini. Nah, ini salah satu contoh lagi. Nah, pada media TSB, ini yang awalnya jernih menjadi keruh. Sama halnya dengan nutrien broth. Hari ketiga, nah kita sudah sampai di hari ketiga. Setelah didapat biakan murni, lakukan. Nah, uji biokimia, pastikan kalian bikin dulu medianya. Bakteri ditanam, uji biokimia itu medianya media cair ya. Bakteri ditanam di media gula-gula, yaitu bonsai panjang, inkubasi 24 jam. Lalu kalian lakukan uji koagulasi CPT. Nah, ini menggunakan serum atau plasma ya. Plasma sitrat. Berarti kalian harus mengambil darah dan pakai tabung warna biru muda ya. Amati dalam menit. Nah, ini kita kalau sampelnya ada, kita melakukan praktikum nanti di laboratorium ya. Uji katalase juga kita akan praktikum di lab nanti pas kita masuk. 1 tetes H2O2 3% ditambah koloni bakteri, hasil terdapat gelembung atau tidak. Kalau terdapat gelembung, ya itu dipastikan aureus. Dan bisa juga tipe-tipe lagi yang lain. Kalau Streptococcus itu tidak ada gelembungnya ya. Salah satu fungsi uji katalase itu untuk melihat atau membedakan mana Staphylococcus, mana Streptococcus. Lalu tanam di media Muller-Hinton, metode Cakram Kirby-Bauer. Tambahkan disantibiotik, nopobiosin, untuk uji kepekaan dan resistensi antibiotik. Nah, mungkin ini Bapak akan perdalamnya nanti ketika praktek ya. Buat sekarang kalian silahkan cari tahu dulu, baca-baca dulu mengenai uji resistensi dan uji kepekaan antibiotik. Sebetulnya ini gampang, cuman persiapannya yang lama ya. Silahkan dibaca-baca dulu aja. Hari keempat, nah kita mengamati hasil keseluruhan ya. Amati hasilnya metode bonsai panjang. Yang kalau Staphylococcus itu yang positifnya ya glukosa dan manit. Kalau misalnya yang positifnya yang lain, gula-gula yang lain berarti Staphylococcus jenis yang lain. Amati zona bening pada Muller-Hinton, ukur diameternya. Nah, ini juga sama. Jadi satu kali kita menanam di media Muller-Hinton itu kita masukkan beberapa jenis antibiotik ya. Nah, antibiotik yang cocok dengan karakteristik bakteri. Nah, nanti akan dapat kesimpulan bakteri apa yang ada di dalam tubuh pasien yang sesuai dengan ya hasil-hasil pemeriksaan di atas. Tugasnya silahkan dibaca aja. Jangan lupa dikumpulkannya pas maghrib
dikerjakan di buku laporan, nanti selfie sama tugasnya, kirim ke ketua kelasnya, nanti di grid ya buat laporan Bapak. Lalu lanjut ya. Mohon maaf lumayan capek ya ternyata daring. Oke, lanjut. Sekarang kita identifikasi Streptococcus. Oke, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai, kita buka dulu filenya. Kalau tadi kan Staphylococcus, sekarang kita akan bahas Streptococcus ya. Bentar. Oke. Judulnya itu identifikasi, ini susah digedein ya, halangin. Identifikasi Streptococcus sp ya. Nah, ini identifikasi Streptococcus. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, ini kalau tadi kan Staphylococcus itu ini sama-sama gram positif ya. Kalau tadi itu berbentuknya berkelompok seperti anggur, kalau ini seperti rantai ya. Nah, ini Streptococcus ini merupakan bakteri gram positif, diameternya kurang dari 2 mikrometer. Berarti agak lebih gede sedikit ya, membentuk deret seperti rantai. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, tergantung deret rantainya macam-macam. Merupakan flora normal juga. Flora normal itu ya yang mau hidup yang ada dalam tubuh. Beberapa jenis menyebabkan infeksi pada manusia, jadi tidak semuanya. Jadi sesungguhnya bakteri itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, tapi menguntungkan pun dalam keadaan tertentu bisa berubah menjadi patogen ya. Bersifat anaerob fakultatif. Nah, ini berbeda dengan Staphylo. Kalau Strepto itu bisa tumbuh baik dalam ada oksigen, kalaupun tidak ada oksigen pun ini bisa tumbuh ya. Tumbuh pada pH 7,4 sampai 7,6. pH itu derajat keasaman, singkatan dari potensial hidrogen ya. Pada biakan tua atau bakteri yang mati, nah ini sifat gram positif akan hilang dan menjadi gram negatif. Makanya ketika kita lakukan harus dalam keadaan yang segar ya, atau yang fresh. Klasifikasi Streptococcus, kalau tadi kan jenis Staphylococcus banyak, sebetulnya ini juga dibagi-bagi karena sebetulnya Streptococcus pun banyak golongannya. Jadi dibagi-bagi biar tidak pusing, sama penelitinya itu diklasifikasikan berdasarkan tingkat hemolisis ya. Yang pertama itu alpha hemolisis atau hemolisis sebagian atau tidak sempurna. Kadang disebut juga hemodigesti, yaitu adanya warna kehijauan di sekitar koloni. Kenapa seperti itu? Hemoglobin yang dihancurkan tidak sempurna sehingga berwarna menjadi kehijauan. Nah, nanti di koloni yang bulat-bulat itu, kalau kalian lihat, ada warna kehijau-hijauan di sekitar situ ya. Contoh spesiesnya Streptococcus golongan alpha hemolitik, yaitu Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pilidan. Kita lanjut. Oke. Nah, ini yang selanjutnya hemolisis beta atau beta hemolisis. Hemolisis darah yang sempurna. Kayak mirip yang tadi ya, zona jernih di sekeliling koloni. Contohnya Streptococcus pyogenes. Yang terakhir yaitu gamma hemolisis, yaitu tidak melisiskan darah atau non-hemolitik, tidak ada zona jernih di sekitar koloni. Contohnya Enterococcus. Penyakit klinis, ya ini infeksinya infeksi tenggorokan dan kulit, sama ya mirip-mirip kayak Staphylococcus. Sepsis neonatus, infeksi purpuralis meningitis, penyakit pada hewan, ISK, infeksi saluran kemih, plak pada gigi, ya ini disebabkan Streptococcus mutan. Sebetulnya ini masih banyak yang lainnya, ya, cuman yang seringnya dan paling ramai itu yang kebanyakan penyakit klinisnya yang ini. Oke, nah setiap bakteri, tadi kan Staphylococcus juga menghasilkan toksin. Sama halnya pun dengan Streptococcus ini menghasilkan toksin ya. Zatnya mirip-mirip, hemolisin, exotoksin pirogenik, penyebab shock dan demam scarlet, diposporidin, salah satu zat pembunuh leukosit ya, mirip kayak leukosidin, dan masih banyak
lebih dari 20 produk zat yang dihasilkan oleh Streptococcus. Oke, nah sekarang kita bahas ke identifikasinya, mirip-mirip kayak Staphylococcus, bahannya pun tidak terlalu beda, sama, silahkan dibaca aja. Hari pertama sama juga pengambilan sampel, pewarnaan gram, yang membedakannya hasil ini kokus, susunannya berantai warna ungu. Lalu kita isolasi di media agar darah, TSB, BHIB kalau ada. Inkubasi 37 derajat ya seperti biasa. Hari kedua kita pengamatan, hasil TSB dan BHIB menjadi keruh. Nah, ini buat pengamatan media agar darahnya itu ada koloni jernih, bulat, cembung, rata, dan kering. Ya. Kalau udah dapat seperti itu, kita udah prediksi. Ini kan berbeda dengan Staphylo ya, ini udah pasti Strepto. Maka kita inokulasi ke media agar darah yang baru supaya dapat bakteri yang lebih murni lagi. Dan lebih banyak lagi. Nah, ini hari ketiga ya, di hasil pengamatannya. Kalau beta hemolisis seperti ini, lisis sempurna. Ini alpha hemolisis yang tadi terjadi hemodigesti ya, zona kehijauan. Kalau yang ini gamma hemolisis ya, ini sebetulnya tidak ada zona jernih. Lanjut. Nah, ini pengamatan media AD agar darah apakah termasuk ke dalam alpha, beta, atau gamma. Uji katalase hasil negatif, kalau positif kan itu golongan Staphylo, kalau negatif ini Strepto. Inokulasi lagi di agar darah buat apa? Untuk uji kepekaan. Kalau tadi Staphylococcus itu di Muller-Hinton, kalau Streptococcus itu di media agar darah. Nah, antibiotiknya pun beda ya. Kalau yang tadi nopobiosin, kalau yang buat Strepto itu bacitracin dan optosin. Sebetulnya antibiotik itu banyak. Ya, seperti antibiotik yang kalian makan, minum itu sama, itu diperlakukan seperti ini. Justru uji antibiotik ini untuk menentukan antibiotik mana yang cocok yang digunakan untuk nanti digunakan ke pasien. Itu salah satunya. Oke, hari keempat pengamatan uji kepekaan, sensitif 15-30 mm, resisten kurang dari 15 mm ya. Maksudnya sensitif itu berarti si antibiotiknya benar-benar mempengaruhi bakteri. Berarti si bakteri tidak akan tumbuh ya. Berarti bagus itu antibiotiknya. Kalau resisten ditahan terhadap antibiotik berarti antibiotik tersebut kurang cocok digunakan untuk pasien. Ya. Terima kasih. Mungkin videonya sampai sini dulu. Sebetulnya Bapak pengen masih mengajarkan yang lebih detail lagi, tapi segini juga dengan daring itu banyak hambatan dan banyak lainnya. Bapak juga ini syuting bukan syuting ya, menyiapkan materi syuting ini hampir seharian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian. Kurangnya tolong dilengkapi. Kalian silahkan nyari-nyari, baca-baca lagi di sumbernya di internet, di buku-buku yang lain. Kalau yang Bapak ini Bapak ambil dari perkuliahan Bapak dan buku-buku SMK. Jadi tolong buat kalian belajarnya lebih serius lagi, karena minggu depan kita ulangan dulu 1 kali. Setelah ulangan kita masuk ke parasitologi ya. Parasit kita udah mulai masuk ke parasit, yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang merugikan pada kesehatan manusia. Oke, terima kasih buat pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Bapak, tolong subscribe Bapak ya, biar ke Bapaknya semangat juga. Buat kalian juga kalau ada pemberitahuan langsung bisa dilihat ya. Juga jangan lupa kalau bingung itu bisa japri ke WA Bapak atau komen di bawah juga pun bisa. Nanti Bapak langsung balas kalau misalnya ada yang kurang paham. Mungkin situ aja lah dulu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.